Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Let's start our lesson today. In the beginning of this book we studied مخارج, the articulation point of letters. So we said the articulation point is divided into five major areas or five major articulation point, basic articulation point. Those are الجوف, الحلق, اللسان, الخيشوم, الشفتان or الشفتين. We did before in the previous class or the last class we did الجوف. So we said every major or basic articulation point كل مخرج رئيسي has a specific articulation point. كل مخرج رئيسي له مخرج خاص أو عدة مخارج خاصة. الجوف, this is basic major major articulation point. So had يعني this is the same major or basic articulation point and specific articulation point together. الجوف. So الجوف produces three letters of مد. الجوف three letters of مد. ألف before it همزة before it فتحة, واو before it ضمة, وياء before it كسرة. So we said in those letters of مد, those come from الجوف. الجوف, this is the empty space in it's start from the beginning or the deepest part of the throat to the lips. الشفتان. الجوف هو الخلاء الموجود داخل الحلق والفم. Those together. Okay. الجوف, the empty space which start from the deepest point in the throat to the mouth, to the lips. This is الجوف. الجوف no depend on يعني these letters of مد, letters of مد, حروف المد لا تعتمد على أي عضو من أعضاء الفم. Letters of مد, those letters didn't rely on or depend on any organ from the mouth. Okay. Those letters of mud just sound. Those letters of mud just sound. So the scholarship said, or the professors said, الجوف مخرج مقدر. الجوف مخرج مقدر. What the meaning of مخرج مقدر? مخرج مقدر, that mean the articulation point or the letter which come from this articulation point which don't rely on really on any organ or any part from the mouth. يبقى المخرج المقدر هو المخرج الذي لا يعتمد على أي عضو من أعضاء النطق أثناء إصدار صوت الحرف أو أثناء خروج الحرف. So letters of مد, حروف المد. ألف before it فتحة, واو before it ضمة, ياء before it كسرة. Those letters of مد is not letters but those just stretching sound to فتحة and كسرة and ضمة. Letters of مد
We don't rely on any part inside the mouth when we produce those letters of mud. Now, today, inshallah, بإذن الله تعالى, we will study the throat. The throat, الحلق. الحلق is divided into, this is الحلق is basic. الحلق is basic articulation point. This is the throat. This is the throat. Okay. So, this is the throat. This is the tongue. هذا هو اللسان, the tongue, and هذا هو الحلق, the throat. The throat, الحلق, is major articulation point. مخرج عام, مخرج عام, مخرج رئيسي, basic area. تمام? This, the حلق, الحلق, the throat, divided into three parts. Divided into three parts. This is called three specific articulation point. Three specific articulation point. يبقى هنا الحلق بينقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة. ثلاثة مخارج خاصة. Every specific articulation point produce two letters. كل جزء أو كل مخرج خاص يخرج منه حرفين. كل مخرج خاص يخرج منه حرفين. The first part is called the deepest point of the throat. أقصى الحلق. The deepest point of, or the deepest part of the throat. أقصى الحلق. Here, the middle part of the throat. وسط الحلق. وسط الحلق. وسط الحلق. Here, the closest part to the mouth. أدنى الحلق. أدنى الحلق. Okay. أقصى الحلق, the deepest part of the throat, or the deepest articulation point of the throat, we get from this part همزة and ها. همزة and ها. همزة ها come from the deepest part of the throat اللي هو أقصى الحلق. يبقى أقصى الحلق أنا عندي two letters. أقصى الحلق عندي two letters. Okay. Every letter has one spot. Every letter has a special or specific point to it. Yes, this hamza and the ha come from the deepest part of the throat, or hamza and the ha يأتيان من أقصى الحلق, ولكن كل حرف له نقطة خاصة به. كل حرف له نقطة خاصة به، وليس يأتون من نفس النقطة. يبقى الحروف لا تأتي من نفس النقطة. The middle part of the throat, وسط الحلق، بيأتي منها العين والحاء. The deepest part, the closest part of the throat, أدنى الحلق، بيأتي منها الغين والخاء. Okay.
يبقى الحلق the throat produce الحلق is basic or major articulation point is okay divided into 3 specific articulation point. Every specific articulation point produce 2 letters, so the whole letters for the throat 6 letters. Okay, this point now. How these letters come from the throat. كيف تأتي هذه الأحرف من الحلق؟ طيب، هذه المخارج الحلق، اللسان، الشفتان تسمى بالمخرج المحقق. المخرج المحقق. The three basic or major articulation points, those are the throat, the tongue, the lips. Those basic or major articulation point, it's called مخرج محقق. What the meaning of مخرج محقق? Those, يعني, this is the مخرج which when you produce the letter from it, it's okay, it's depend on basic part of the mouth. Two parts of the mouth or two organs of the mouth. Okay, for example, if I produce ba, ba is come from articulation point, it's called مخرج محقق, it's come from lips. تمام. ba is come from lips, so I have two parts to produce ba, two organs to produce ba letter, the upper lip with the lower lip. When the upper lip is touching the lower lip in the inside part, so I produce b. يبقى when two lips is touching each other or close, I produce the sound of b letter. It's okay. For example, قاف. If back of tongue is raised to the back of roof in the hard palate, so I produce قاف. So every letter need or depend on two organs from the mouth. It's okay? So here in the throat، يعني كل حرف من الحروف المخارج المحققة بتحتاج إلى عضوي طرفي النطق. بنحتاج إلى عضوي طرفي النطق لإصدار صوت الحرف. فحرف القاف أقصى اللسان بيرتفع. The back of tongue is raised to the roof in hard palate. Okay, the back of tongue بيرتفع، أقصى اللسان بيرتفع في في الحلق. تمام، في سقف الحلق في المنطقة الصلبة. في sorry in soft palate. sorry I'm so sorry in soft palate في المنطقة الرخوة. تمام. عندما يلتقي أقصى الحلق بنقطة القاف في المنطقة الرخوة في الحلق في الحنك الأعلى، بنصدر صوت القاف، بنصدر صوت القاف. تمام. فلذلك المخرج المحقق هو الذي يعتمد على طرفي عضوي النطق عند النطق بالحرف. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على طرفي عضوي النطق عند النطق بالحرف. تمام. المخرج المحقق which is depend on two organs in the mouth, okay, to produce the sound of the letter. طيب، الحلق مخرج محقق. الحلق مخرج محقق. So what are the two organs which we use it to produce همزة هاء عين حاء غين خاء؟ يبقى we know this is the throat. This is organ. What the second organ? يبقى this جذر اللسان. Do you remember the root of the tongue? جذر اللسان. This part we can see it. This part inside our mouth. It's called جذر اللسان. The root of the tongue. جذر اللسان. This جذر اللسان, when it move, okay, and make the space between جذر اللسان and this is the wall of the throat is small,
يعني this جذر اللسان is move here, is come here in this point, so I produce خ. is make this is small, I produce غ. here ها, here ع, ه, أ. يبقى the two organs which we produce the letters of the throat, the root of the tongue with the throat, with the side of the throat or with the throat. Okay, يبقى the root of the tongue جذر اللسان عندما يتحرك فيجعل المكان الذي أو النقطة التي تكون محددة للحرف سواء كانت الهاء أو الهمزة أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، عندما بيتحرك جذر اللسان لنطق الحرف، تمام، فبيلتقي أو بيجعل المنطقة بين جذر اللسان وبين السبوت الخاصة أو النقطة الخاصة بالحرف ضيقة، بيضيق المخرج فيتم إصدار صوت الحرف. Okay, let's see in the book. The throat, there are 3 points of articulation in the throat, and each point has 2 letters emitted from therein. Each point of articulation has 2 spots which produce different sounds. يبقى هناك 3 مخارج خاصة في الحلق، وكل مخرج خاص في الحلق لديه حرفان، وكل مخرج من الحلق اللي هو المخرج الخاص من الحلق، إذا أقصى الحلق أو وسط الحلق أو أدنى الحلق، لديه نقطتان spots، لديه نقطتان، كل نقطة بيتم إصدار صوت الحرف منها. طيب the deepest part of the throat، أقصى الحلق، يبقى those the specific articulation point of the throat. هذه ال3 أجزاء هي المخارج الخاصة في مخرج الحلق. The deepest part of the throat, the middle part of the throat أقصى الحلق, the middle part of the throat وسط الحلق, the closest part of the throat closest to the mouth أدنى الحلق وهي الأدنى أو الأقرب للماوس للفم. تمام، هنا الحلق the throat, the middle part of the throat وسط الحلق, the closest part of the throat أدنى الحلق وهذا هو المكان الأقرب للفم للماوس. the deepest part of the throat أقصى الحلق وهو أبعد منطقة من الفم وأقرب منطقة إلى الصدر. the deepest part of the throat, this is close to the chest but this is the far to the mouth. هو الأقرب للصدر أقصى الحلق وهو الأقرب من اتجاه الصدر ولكن الأبعد من اتجاه الفم. فهنا this part we produce همزة ها in the middle, عين حاء in the closest part, غين and خاء. We find خاء, this is near to خاء here, it is near to the قاف, here قاف، يعني الخاء هنا بتكون أقرب للقاف. Okay, يبقى if we want to order them همزة then هاء. الهمزة تأتي أولا ثم حرف الهاء ثم بعد الهاء العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء ثم حرف القاف.
these letters in order. The مخرج of the throat letters. حروف المخارج. العين والحاء والهمزة والهاء. يريد أن يقول أن الهمزة والهاء تأتي من هنا، من أقصى الحلق. العين والحاء تأتي من هنا، من وسط الحلق. والغين والخاء تأتي من هنا، من أدنى الحلق. The deepest part of the throat هاء and همزة. أقصى الحلق بيصدر منه حرفين وهو الهاء والهمزة. These letters are pronounced from the deepest part of the throat, which is the farthest away from the mouth and closest to the chest. الهمزة والهاء، وهذه الحروف التي تصدر من أقصى الحلق أو من أبعد الجزء الأبعد من الحلق، الذي بيكون هو قريب بعيدا عن الفم ولكن قريبا إلى الصدر. The middle part of the throat العين and الحاء. These letters are pronounced from the middle part of the throat, which lies halfway in between the beginning and the end of the throat. العين والحاء، هذه الحروف بيصدر صوتها أو صدر صوتها في المنطقة الوسطى من الحلق، وسط الحلق، اللي هي بتكون في المنتصف ما بين بداية الحلق ونهاية الحلق. The closest part of the throat الغين والخاء. These letters are pronounced from the closest part of the throat, which is the beginning of the throat or the closest to the mouth. هذه الحروف اللي هي الغين والخاء بيتم إصدار صوتها من المنطقة الأقرب أدنى الحلق، يعني المنطقة الأقرب للفم. تمام. Note هنا the English ها. Each letter ها is pronounced at a position higher in the throat than the Arabic ها. لما أجي أقول ها ها in Arabic في اللغة العربية، حرف الهاء في اللغة العربية مكانه بيختلف عن مكان صوت ال H في اللغة الإنجليزية. يبقى each letter in English it sound the spot or the dot or the point of each letter sound is higher in the throat than her Arabic sound. عايز يقول لي ان حرف ال H صوته بيكون اعلى، او نقطة حرف ال H في اللغة الانجليزية صوته النقطة بتاعته بتكون اعلى من نقطة صوت الحرف بتاع الهاء في اللغة العربية. The two letters pronounced from the middle of the throat aren't in the English language, so you need some practice to succeed in pronouncing them correctly. بيقول إن الحروف اللي هي في اللغة العربية ما بتكونش مماثلة للحروف أو الأصوات في اللغة الإنجليزية، ولذلك إن إحنا بنحتاج إلى التدريبات حتى ننجح في نطق الحروف العربية بشكل صحيح. The first step to get used to using this part of the throat. Think of the throat squeezing against itself from the middle and try to pronounce the letters from the point. Listening to a Quran reciter and trying to copy his pronunciation will work well, inshallah. You should practice using this part of the throat. Ghain is pronounced from the area used for gargling. Kha is pronounced from an area deeper than the قاف. إن الخاء مكانها بيكون أعمق. طيب بعد كده هنشوف ال common mistakes لمخرج الحلق وحروف الحلق بإذن الله تعالى. ريكا. تفضل أكملي مع تقديم في النهاية إن شاء الله. أكمل ال common mistake؟ نعم. طيب تمام. The common mistakes pronouncing the ha heavy. It should always be light.
we have in Arabic language heavy letters, light letters. Those are 7 letters, heavy letters, الحروف المفخمة. Those are 7. Is collected in خصة ضغط قذ. خصة ضغط قذ. يبقى those are heavy letters. خاء صاد ضاد غين طاء قاف ظاء. Okay? Any letter else is not heavy, is light. So همزة is light letter. همزة هو حرف مرقق. طيب common mistakes when this همزة is come beside heavy letter, so we pronounce it as heavy. That's wrong. Like أصابهم. أصابهم, it's a, not a. أصابهم, that's wrong. But أصابهم. أصابهم. Okay? يبقى همزة حرف مرقق وليست حرف مفخم. ف we should يعني لابد أن أنطق صوت الهمزة. A is not A is wrong. A خطأ. ولكن هو أصابهم. أصا أصا أصابهم is not أصابهم, is not okay? Not pronouncing the hamza clearly when stopping on it at the end of the word. عندما تأتي الهمزة في نهاية الكلمة مثل كلمة السماء، تمام؟ We don't produce it. The sound of hamza in the end is disappear. When we stop on hamza، عندما نقف على صوت الهمزة في كلمة السماء بنقول السماء. أين صوت الهمزة؟ Where the sound of hamza? Disappear. But we should appear the sound of hamza. السماء. We should appear the sound of hamza. Pronouncing the ha heavy, it should always be light. حرف الهاء حرف مرقق. Light letter is not heavy. ولكن عندما يتم نطق كلمة النهار، تمام، بتنطق مفخمة. يعني some Israelis said it النهار. النهار is wrong. النهار is not النهار, is النهار. is light letter. حرف مرقق ليست حرف مفخم. النهار is not النهار. النهار is wrong. Not pronouncing the ha clearly when it's preceded by ha or ha. حرف الهاء عندما يأتي في آخر الكلمة بيختفي أو بيتم تبديل صوت الهاء إلى حاء. جباههم. هم. جباههم. وسبحه. وسبح. We should appear the sound of ha. Not pronouncing the ha clearly when stopping on it at the end of the word. فعلوه. We should produce the sound of ha when we stop on it. ولكن common mistakes, the sound of ha in the end is disappear. Not ha only, يعني most of letters when we stop on it, the sound of them is disappear. يعني الحروف اللي هي بتيجي في آخر الكلمات وإن إحنا بنقف عليها، سواء بقى نون ميم ها any letter، ولكن في الحروف عندما نقف عليها بيختفي صوتها. لماذا؟ لأننا لم نقف عليها بالوقوف الصحيح. فهي ليس فعلوا ولكن هي فعلوه. تمام؟ يبقى we should produce the sound of ha in the end when we stop on the word. Pronouncing the ain as if it's همزة. يعلمون. This is common mistake for non-Arab people especially
when produce همزة instead of عين. يعني they say يألمون يألمون not يعلمون. This is common mistake. يعني دي من الأخطاء الشائعة جدا. يقولون يألمون وليس يعلمون. تمام. pronouncing the عين heavy it should always be light. عندما يأتي حرف العين بجانب حرف مفخم هكذا الصاد مفخمة. عندما تأتي العين بجانب حرف الصاد المفخمة بتنطق مفخمة، وهي ليست مفخمة، هي مرققة. العين مرققة، فهي ليست عاصوا، هي ليست هي عاصوا عاصوا، وليست عاصوا. نطعة نطعة. عصوا that's wrong. عاصوا عاصوا عاصوا. okay. Also from common mistake pronouncing the غين as if it's قاف. غير المغضوب مق is not مق is مغضوب. غير المغضوب. But common mistake say that غير المغضوب مغضوب. يعني sometimes يعني some student is making the sound of غين is mixed with قاف, and some other of them produce this is قاف clearly قاف. المغضوب is not مغضوب is مغضوب يعني غين is mixed by قاف. غير المغضوب. exaggerating the heaviness of the غين when it has كسرة. لما أقول من غل here this is غين which has كسرة we have تفخيم نسبي. تفخيم نسبي this is تفخيم نسبي يعني is not make the غين is completely heavy. الحروف المفخمة وخاصة الخاء والغين والقاف عندما يكون عليهم كسرة، تمام، عندما يأتون مع الكسرة بيتم تفخيمهم تفخيم نسبي. تفخيم نسبي يعني ده mean I don't produce them completely مفخم. I not say من غل not not غل it's غل من غل. اوكي، يبقى is not غين is not غا it's غي غو heavy with فتحة and ضمة, but with كسرة is غي is not light. هي ليست حرف مرقق ولكن بتسمى أنها تفخم تفخيم نسبي. producing the خاء light it should always be heavy. خالدين say خالدين is not correct is not خالدين خ is light not خ is خ. خالدين is heavy letter. خ حرف من الحروف المفخمة ولا يصح أن تنطق مرققة. أيضا الخاء لما بيكون معها كسرة لا تنطق بالتفخيم النسبي، ولكن بيتم نطقها يعني الصح ان هي بتنطق بالتفخيم النسبي، ولكن يعني الطلاب يعني لا يستطيعون تمييز ان يتم نطق الخاء او نطقها بيختلف مع الكسرة. فخيفة يقولون خيفة، هي ليست خيفة هي خيفة. خيفة خيفة. خاخي خاخي. Okay. خا خو خي خا خي خو. pronouncing the ha as its ha. This is famous or common mistakes with non-Arab people مع الأعاجم عندما يقولون الحمد لله وليست الحمد لله. الحمد الحا we should produce ha and practice about it, not الحمد. الحمد لله. So the common mistake is exchange
the sound of ha by the sound of ha. Okay. Rika. نعم معلمتي. حضرتك سأعرض الشاشة. الله. نعم. سأعرض الشاشة يا معلمتي. الشاشة. الكتاب. مم. نعم. طيب. سأعرض إن شاء الله. معلمتي أكيد في شاشة. سأعرض الشاشة. طيب. سأعرض الكتاب. تمام مم. تمام، مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Tadi di awal halaqah Ustazah mereview kembali materi kita yang sebelumnya, yaitu makhraj umum, keluar dari 5 besar. Allah musta'an. Bentar ya. Dari 5 area utama, yaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatain, al-khaisum. Al-jawf, rongga, tenggorokan, dan rongga mulut. Al-haq, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Asyafatain, kedua bibir. Al-khaisum, rongga hidung. Kita masuk pembahasan al-jawf. Al-jawf ini merupakan area utama atau makhraj umum dan juga sekaligus makhraj khusus. Nah, al-jawf ini merupakan rongga tenggorokan dan rongga mulut yang secara bersamaan. Jadi saat huruf yang keluar dari al-jawf ini, ruang kosong pada tenggorokan dan mulut itu bersamaan saat keluar. Alirannya mengalir dari rongga tenggorokan dan rongga mulut secara bersamaan. Kemudian hurufnya fathah, setelahnya alif sukun atau alif sukun sebelumnya fathah,
Kemudian kasroh, ini fathah, kemudian ini kasroh, dan setelahnya ya sukun atau ya sukun, sebelumnya kasroh. Sebentar, ini kayak fathah, bentar. Ya, ya kasroh. Kemudian Anda catat kan ada pembahasan penting ya. Kemudian waw, sukun sebelumnya domah atau domah, didahului domah dan setelahnya waw sukun. Nah, ini adalah huruf mad. Huruf mad ini, ketiga huruf mad ini, ketiga huruf mad ini disebut dengan, atau al-jaub disebut dengan makhraj muqaddar. Muqaddar. Apa makhraj muqaddar itu? Makhraj muqaddar adalah makhraj yang tidak bergantung atau tidak bersandar atau tidak bersandar pada organ tertentu dari organ bicara manusia. Ingat ya, disebut makhraj muqaddar. Al-jaub disebut dengan makhraj muqaddar. Nah, karena dia kan keluarnya dari rongga ya, atau ruang kosong dari tenggorokan dan mulut. Jadi tidak ada dua organ yang bertemu. Sehingga dia disebut muqaddar. Makhraj yang tidak bergantung atau tidak bersandar pada organ tertentu dari organ bicara. Karena makhraj itu, makhraj huruf yang lain bertemu dengan dua organ. Ada dua organ yang bertemu. Nah, kalau makhraj muqaddar tidak ada dua organ bertemu. Hanya ruang kosong yang mengalir. Nah, pada kita ditambahan Ustazah. Jadi, karena setiap area umum atau makhraj umum, karena setiap makhraj umum mengeluarkan makhraj khusus. Jadi dari 5 area umum tadi mengeluarkan makhraj khususnya masing-masing. Kemudian kita masuk di makhraj yang kedua, yaitu al-halq. Al-halq atau tenggorokan. Makhraj umum al-halq ini dibagi menjadi 3 makhraj khusus. Dibagi menjadi 3 makhraj khusus. Dan setiap hurufnya memiliki titiknya masing-masing dan tidak keluar dari titik yang sama. Jadi setiap makhraj makhraj khusus itu, setiap hurufnya meskipun makhraj khususnya sama, tapi dia memiliki titik yang berbeda. Terus, dan makhraj ini, makhraj al-halq ini disebut dengan makhraj
muhaqqaq. Makhraj al-halq disebut dengan makhraj muhaqqaq. Apa makhraj muhaqqaq itu? Jadi al-jawab disebut muqaddar, al-halq disebut muhaqqaq. Muhaqqaq adalah makhraj muhaqqaq ini yaitu makhraj atau huruf makhraj yang bersandar dengan organ tertentu dari organ bicara. Jadi kita udah belajar ya organ bicara itu apa. Jadi yang mengeluarkan huruf tentu organ bicara, bukan organ yang lain, bukan dari lambung, dari ini. Makanya Ana tekankan lagi dari organ bicara. Karena kita udah belajar dari organ 5 area organ bicara yang udah kita pelajari. Nah, huruf hanya keluar dari itu, dari organ bicara itu. Jadi ini makhraj muhaqqaq ini kebalikan dari makhraj muqaddar. Kalau muhaqqaq ini dia bersandar dengan organ tertentu. Nah, al-halq itu huruf-hurufnya bersandar dengan organ tertentu. Organnya apa? Al-halq. Kalau nggak keluar dari al-halq, maka suaranya akan berbeda. Jadi kalau kita mengucapkan hurufnya dari organ yang benar atau tempat makhrajnya itu keluar, maka hurufnya akan benar juga diucapkan. Jadi kalau hurufnya tidak dikeluarkan pada organ yang sudah ditetapkan, maka suara hurufnya juga akan berbeda. Jadi memang bergantung dengan organ tertentu, sehingga suaranya keluar dengan benar. Terus apa lagi huruf yang bisa contohnya, tadi Ustazah mencontohkan ya contoh dari makhraj muhaqqaq ya. Jadi makhraj muhaqqaq ini bukan al-haq aja, tapi ada al-lisan dan as-syafatain. Al-haq, al-lisan, as-syafatain. Nanti insya Allah dan al-muqaddar ini bukan al-jawf aja, tapi ada al-khaisum. Al-khaisum juga dari rongga hidung. Nanti insya Allah setelah pembahasan yang ini, insya Allah ke depannya kita akan membahas makhraj al-lisan, al-khaisum. Nah, Ustazah tadi mencontohkan dari makhraj al-lisan ya, yang muhaqqaq al-lisan. Itu dari contoh yang pertama itu beliau contohkan huruf ba. Huruf ba keluar dari as-syafatain atau kedua bibir. Nah, bibir itu kan ini bibir ya. Contoh ini gambar bibir. Ini contoh, ini bibir atas. Dan ini bibir bawah. Nah, saat dia menyentuh bibir atas dan bibir bawah ini, keluarlah huruf ba. Nah, suara ba ini dari pertemuan dua bibir ini. Sehingga pertemuan dua bibir ini menjelaskan huruf ba. Ab, ba, bi, bu. Jadi jelas suara ba itu. Nah, makanya disebut dengan muhaqqaq karena bersandarnya huruf tersebut dengan organ tertentu. Nah, organnya apa? Contohnya pada ba, kedua bibir. Jadi keluarlah huruf ba. Kemudian beliau mencontohkan lagi tadi huruf qaf. Qaf, makhrajnya keluar dari pangkal lidah dan langit atas yang lunak. Yang lunak ya. Nah, saat pangkal lidah, ini lidah. Ini pangkal. Nih. Saat pangkal ini naik dia ke langit-langit atas yang lunak. Nah, maka akan menjelaskan suara dari huruf qaf, aqo, ko, qi, ku.
Nah, makanya mahrud muhaqqaq ini bersandar dengan organ tertentu karena ada pertemuan pangkal lidah dan langit-langit atas lunak, maka akan mengeluarkan huruf qaf. Kalau tidak disentuh dengan organ tertentu itu, maka hurufnya akan berbeda suaranya. Jadi memang harus dikeluarkan dari organ tertentu. Nah, ini adalah contoh dari makhraj muhaqqaq selain al-halq. Nah, catatan dari ustazah lagi, setiap makhraj muhaqqaq muhaqqaq keluar dari dua organ dua organ ini bertemu dan akan menjelaskan suara dari huruf tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke mahraj al-halq. Mahraj al-halq dibagi menjadi tiga makhraj khusus. Yang pertama adalah aqsal halq. Aqsal aqsal halq, bahasa Arabnya aqsal. Bentar ya. Aqsal halq keluar hurufnya adalah huruf H, bentar, huruf Hamzah dan H. Hamzah, Hamzah dulu, kemudian baru H ya. Jadi titiknya, tadi Ustazah jelaskan, Hamzah yang duluan, Hamzah yang pertama, kemudian H yang kedua. Di titiknya itu Hamzah dulu, kemudian H dulu. Aqsal halq atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan yang terjauh dari mulut. Kedua, wasatul halq atau tengah tenggorokan. Wasatul halq, tengah tenggorokan, keluar dua huruf. Yang pertama adalah ain, kemudian ha. Jadi ain ini kalau dari apa namanya di tenggorokan dia urutannya ketiga ya, di atasnya ha dia. Biar Anda nomorin, biar ingat 3, 4 itu urutannya. Karena dari aksol, dari pangkal atau tenggorokan yang paling bawah. Kemudian yang ketiga tenggorokan atas, tenggorokan atas atau tenggorokan yang terdekat dengan mulut, tenggorokan yang terdekat dengan mulut atau tenggorokan atas.
Tenggorokan atas itu keluar huruf ghain dan kha. Jadi ghain dulu, yang kelima kan dia mengeluarkan 6 huruf ya. Ini Ana nomorin biar ingat urutannya. Ghain dulu baru kha. Terus ini belum Ana bikin bahasa Arabnya, jadi namanya adnal halq. Maksudnya adna itu dekat dengan mulut ya. Adna al halq. Nah, tadi sebenarnya Ustazah belum menjelaskan titik-titiknya, beliau tunjukin di gambar ya. Ini eh, ya Ana tambahin, kalau aqsal halq itu titiknya di mana sih? Ini di pita suara namanya. Terus tenggorokan, eh, tengah tenggorokan di mana sih? Namanya itu katup epiglottis. Nah, eh, pita suara itu kan ada dua ya. Jadi ada dua organ yang bertemu, dua pita suara itu bertemu. Kemudian katup epiglottis itu bertemu dengan dinding tenggorokan. Kemudian ya Ustazah tadi udah menjelaskan yang tenggorokan terdekat itu dari jazrul lisan, dari akar lidah. Akar lidah kemarin kita udah belajar ya. Jadi lidah itu terbagi menjadi akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Nah, akar lidah itu yang bagian dalam yang nggak bisa kita lihat. Nah, huruf ghain dan kha keluar dari situ menyentuh langit-langit atas lunak. Nah, titiknya ghain dulu kemudian kha. Kha gitu. Kha itu nggak ada ngorok. Jadi kha dia di atas. Dia kalau di buku Syekhudina beliau nggak tuliskan titik-titiknya secara detail. Tapi kalau Antuna belajar buku Syekh Aiman sama Dr. Rohnuha, buku Dr. Rohnuha juga beliau kasih tahu titik-titiknya ya. Jadi ini tambahan dari Ana juga, karena Ana juga udah belajar buku Dr. Rohnuha dan Syekh Aiman juga. Ini sebagai tambahan bagi Antuna pemula, karena bisa jadi mana sih dua organ yang ketemu itu gitu. Jadi anak-anak tambahin di sini biar Antuna lebih paham, dan Ustazah udah menambahkan juga, takutnya Antuna nanti di akhir kelas Antuna tanya, insya Allah Ustazah sama jawabannya dengan Ana, karena Ana juga berdasarkan kitab ulama ya. Saya Aiman beliau ulama kiroat ya, beliau udah punya 10 kiroat, dan Dr. Nuha juga beliau juga udah punya 10 kiroat. Dan Dina juga udah punya 10 qiraat. Jadi Masya Allah kita belajar dari buku-buku Masaih ya yang udah punya 10 qiraat, yang sudah melalang buana dalam ilmu tajwid. Jadi Ana tambahin ini di sini karena Alhamdulillah Ana juga mu'alimah di Akademi Tasil, Ana juga mu'alimah tajwid. Jadi di sini Ana tambahin biar pemula tahu di mana sih dua organ yang ketemu itu, katanya aqsal haq muhaqqaq. Kenapa nggak disebutkan kayak gitu? Jadi Ana tambahin biar lebih jelas. Kemudian kita lanjut di apa namanya, di kitab kitab Syekhudina ya. Eh, tapi nggak apa-apa, nanti di akhir kelas Antuna tanya sama Ustazah titiknya di mana. Soalnya anak pernah belajar juga sama Ustazah Wala, beliau tambahin dulu. Mungkin hari ini beliau lupa atau apa. Tapi tadi di gambar beliau gambar ya, titik-titik ho, Hamzah ho, di mana nanti anak tunjukin gambarnya. Yang udah beliau gambarin di awal. Tapi sekarang kita masuk ke buku buku saya Dina. Tenggorokan. Ini kita catat ulang ulang ya.
karena tadi Ana catat apa yang sudah Ustazah Wala jelasin. Sekarang kita masuk ke buku. Nih, dari awal ini Ana terjemahin. Dari sini. Jadi ada 3 titik makhraj khusus di tenggorokan, dan setiap titik memiliki 2 huruf yang dikeluarkan di sana. Setiap titik mahraj khusus memiliki 2 titik yang mengeluarkan suara berbeda. Ini udah kita bahas ya. Jadi tenggorokan itu terbagi menjadi 3 makhraj khusus. Kemudian setiap titik itu memiliki 2 huruf. Setiap ada nal halq, aqsal halq, wasatul halq tadi udah kita bahas. Kemudian setiap 2 huruf itu memiliki titiknya masing-masing. Ini maksudnya. Kemudian ini penjelasan dari kitab, ya, dibagi menjadi pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan tenggorokan yang terdekat dengan mulut. Nah ini ya, digambar, digambar di buku Syahodina, ini titik-titiknya. Nih, ini kan kalau digambar sudah jelas ya. Ini namanya akar lidah. Karena mulai dari huruf ghain, karena dari apa tenggorokan atas ini namanya akar lidah. Kemudian ini langit-langit atas yang lunak. Nah, huruf ghain dan kha keluar dari sini ya. Nih. Kemudian yang tengah lidah. Nah, ini namanya katup epiglotis ini, teman-teman. Makanya anak ini katup epiglotis menyentuh dinding ini. Ain dulu, ain itu katup epiglotisnya itu ke belakang ya, menyentuh apa dinding dinding tenggorokan ini. Kalau ha nggak menyentuh, dia di depannya. Jadi ain dulu ha, kemudian ha, kemudian hamzah ha. Hamzah ha ini di sini area laring namanya. Ini pita suara, nggak digambar ya. Ini keluar hamzah dan ha. Hamzah dulu. Hamzah itu yang paling dekat dengan dada. Hamzah yang paling dekat dengan dada. Hamzah dan ha itu sama-sama dekat dengan dada, tapi yang paling dekat itu hamzah. Hamzah. A itu keluar dari pita suara a, i, u, harus kayak gitu suaranya, bukan dari mulut, bukan a, i, u, bukan, tapi a, i, u terus. Ha, ha, bukan ha, tapi ha, ha. Nah, dari sini dia dekat dengan dada tapi bukan keluar dari dada ya. Kita harus paham, dekat dengan dada, bukan keluar dari dada tapi keluar dari ini, dari pangkal tenggorokan, dari area pita suara. Di sini areanya.
Sahodina beliau udah gambar sesuai dengan titik yang udah kita pelajari. Kemudian kita lanjut. Hmm, kita terjemahin kitab. Eh, ini karena langsung aja ya. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah eh, keluar huruf hamzah dan ha. Ini udah kita bahas di atas. Cuma Ana terjemahin bagian ini aja. Sama bagian ini nanti. Yang pertama, pangkal tenggorokan adalah huruf-huruf ini diucapkan. Huruf-huruf diucapkan. Huruf-huruf ini diucapkan dari pangkal tenggorokan yang jauh dari mulut dan dekat dengan dada. Kemudian tengah tenggorokan. Yang kedua, huruf-huruf ini diucapkan dari tengah tenggorokan yang terletak setengah di antara permulaan tenggorokan dan akhir tenggorokan. Ya, jadi huruf eh, tengah tenggorokan ini mengeluarkan huruf ain dan ha diucapkan dari tengah tenggorokan. Dia dibagi setengahnya, tengah di antara permulaan dari tenggorokan atas itu, kemudian di antara akhir tenggorokan. Semoga Antuna paham, ya, itu yang dijelaskan di buku Syahodina. Kemudian yang ketiga, tenggorokan terdekat dengan mulut. Huruf huruf ini diucapkan dari ucap huruf-huruf ini diucapkan dari bagian terdekat tenggorokan, yaitu awal dari tenggorokan atau bagian yang terdekat dengan mulut. Terus catatan yang note ini catatan bahasa Inggris pada huruf H atau H-nya kita, bahasa Inggris
pada huruf H ini atau H dalam bahasa Inggris dibaca H, eh, diucapkan di posisi tertinggi dari tenggorokan dibanding dengan bahasa Arab pada huruf H. Ini bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Arab yang H yang ini. Kalau H yang ini kan keluar dari pangkal tenggorokan, tenggorokan yang paling bawah. Kalau H-nya orang Inggris, tenggorokan yang paling atas atau posisi tertinggi dari tenggorokan. Kayak huruf H kita Indonesia juga keluarnya dari mulut ya. Jadi beda dengan H Arab kita. Kita Indonesia juga beda. Bahasa Inggris keluar dari tenggorokan teratas. Ini eh, terjemahin dulu dari bukunya. Diucapkan di posisi tertinggi dari tenggorokan dibanding bahasa Arab. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, dua huruf yang diucapkan dari tengah lidah. Huruf yang diucapkan dari tengah lidah. Kok tengah lidah? Apaan? Middle of the throat, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan bukanlah ada di dalam bahasa Inggris ya. Bukanlah yang diucapkan dengan dalam bahasa Inggris. Eh, bukan English language, bukan dalam bahasa Inggris. Hmm, Jadi kalian butuh latihan yang banyak untuk berhasil mengucapkannya dengan benar. Eh, Langkah pertamanya untuk membiasakan biasakan menggunakan menggunakan bagian tenggorokan ini atau tengah tenggorokan ya. Kemudian eh, kemudian membayangkan membayangkan tenggorokan menekan dirinya sendiri dari tengah. Ini untuk huruf Ain ya, dari tengah dan atau dari Ain dan Ha, dari tengah dan mencoba
mengucapkan huruf-hurufnya dari titiknya. Huruf-hurufnya dari titiknya masing-masing. Maksudnya huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha ini nggak ada juga ya di Indonesia ya. Jadi memang kita sesuai apa yang dikatakan Syahodina di sini, kita harus banyak latihan dengan cara menekan tengah tenggorokan. Terus kemudian yang langkah keduanya mendengar qori atau pembaca Al-Quran yang fasih ya. Qori dan qori Quran dan mencoba mengcopy atau meniru ya, meniru atau mengcopy pengucapan dari qori tersebut. Pengucapannya itu akan membantu atau bekerja dengan baik insya Allah. Insya Allah. Kemudian catatan yang ketiga, kalian harus berlatih menggunakan bagian dari tenggorokan, poin, huruf ghain. Huruf ghain ini diucapkan dari area untuk berkumur. Gho, gho, gho. Jadi area untuk berkumur seperti gitu. Dan ho, ho tanpa tanpa dingorokkan ya. Ho, 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 ho. Diucapkan dari area yang lebih dalam dari kof. Eh, dan dan ho, ho diucapkan dari area yang lebih dalam dari kof. Kenapa dibandingkan dengan kof? Ini anak tunjukin gambar. Ini koin. Nah, koin kan keluar dari ini ya. Dia di sini titik koin itu. Kalau H di sini, titik H di sini. Koin di sini. Nah, kof kan dari pangkal lidah ke langit-langit atas ya. Nah, kof di sini. Jadi H itu di sini, koin di sini. Jadi H bagian terdalam, lebih dalam. Kemudian turun lagi ke bawah. Kalau urutannya dari bawah, dari dekat dengan dada itu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau kita belajar tajwid punya kitabnya para ulama ya kayak Syekh Aiman atau buku Dr. Nuha atau buku-buku masaih yang lain, maka urutan kayak huruf al-halq itu kayak izhar halqi, maka urutan yang kita hafalkan pasti dari hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu udah sesuai dengan titiknya, titik makhrajnya. Masya Allah ya. Ijtihad para ulama
Jadi kita harus hafal sesuai dengan urutannya itu. Jadi kita bisa mengucapkan hurufnya dengan benar sesuai dengan titiknya. Lanjut kesalahan-kesalahan umum. Yang pertama adalah mengucapkan agak jelas. Mengucapkan huruf hamzah dengan tebal. Hamzah. Hamzah dengan tebal. Yang seharusnya dibaca tipis. Contohnya pada kata asobahum. Tadi Ustazah udah ini ya, udah bacain contoh yang benar. A. Jadi Hamzah ini adalah huruf yang tipis. Kemudian setelahnya ada huruf sod. Huruf sod adalah huruf yang tebal. Jadi jangan sampai karena dia setelahnya ada huruf tebal, jangan sampai hamzah ini kita baca ikut tebal. Ya, tapi kita harus tetap menipiskan hamzahnya. A, also. Jadi jangan sampai also gitu. Enggak. Tapi kita harus menipiskan hamzahnya. Also. Harus ditipiskan. Ya, jangan sampai hamzah tebal karena hamzah adalah huruf yang tipis. Jadi kita perhatikan saat membaca Quran saat dia berdampingan dengan huruf-huruf tebal. Kemudian yang kedua tidak mengucapkan hamzah dengan jelas ketika hamzah itu disukunkan di akhir kata. Tidak mengucapkan hamzah. Hamzah dengan jelas ketika hamzah diwakafkan atau berhenti di akhir kata. Di akhir kata. Pada kata as-sama, sama'u. Nah, ini harus kita perhatikan betul ya. Kita baca riwayat Hafs ya. Uh, jadi jadi kitab Syehodina ini untuk membahas ahkam Hafs riwayat jalur as-Satibiyah riwayat Hafs jalur Hafs an Asim jalur Satibiyah. Jadi ini kita harus ingat soalnya riwayat yang lain itu Hamzah itu dibaca dengan ringan juga ada. Kalau di Hafs Hamzah dibaca dengan jelas. Jadi ingat kalau saat kita mewakafkan Hamzah ini dia ada namanya kaidah naber ya dalam Al-Qur'an. As-sama'nya ini harus jelas. Karena hamzah sukun itu kan keluar dari pita suara. Nah, pita suaranya itu kalau hamzah berharokat dia terbuka, kemudian saat hamzah sukun ini sukunnya kena wakaf, itu pita suaranya ngetutup, ketutup, bergabung dia, ketutup. Jadi as-sama dinaikkan karena ada naber. Kemudian jangan dibaca as-sama, nggak ada as-sama, as-sama gitu. As-sama mana hamzahnya? Hamzahnya harus dijelaskan saat wakaf dan
ada naber ya, dinaikkan hamzahnya itu saat kita wakaf. Ini kaidah naber. Insya Allah nanti ke depannya kita akan sampai di kaidah naber. Kemudian ketiga, mengucapkan huruf H dengan tebal. H dengan tebal yang seharusnya tipis. Contohnya an-nahar. Jadi an-nahar hanya hanya ini jangan sampai tebal karena ro-nya emang tebal dia karena sebelumnya adalah fathah. Jangan sampai terikut tebalnya ro. Jadi hanya ditipiskan an-nahar. Itu ro-nya aja yang tebalin. Jangan an-nahar. Haru itu hanya tebal. An-nahar. Jangan an-nahar. An-nahar itu hanya tebal. Tapi tipiskan an-nahar. Kemudian keempat, tidak mengucapkan H dengan jelas ketika H-nya didahului oleh huruf huruf H dan atau H. Hmm. Contohnya pada kata itu mik siapa yang nyala? Ustazah ya. Ya. Afwan, tertukar tulisannya. Nih, kita harus perhatikan baik-baik ya. Ketika huruf H ini berdampingan dengan huruf yang sama, kita harus menjelaskan hurufnya. Kemudian huruf H ini berdampingan dengan H ini harus jelaskan masing-masing. Jibahuhum. Jadi harus sama. Zamannya harus sama. Jibahuhum. Jangan sampai nggak dijelaskan. Jangan sampai jibahuhum. Jibahuhum. Harus jelas. Kemudian was kita wasabihu apa salah. Wasab ininya sukun ya. Haknya sukun. Dua huruf ini diperhatikan. Sabih, sabihhu, sabihhu, sabih, sabihhu. Jadi harus jelaskan antara H dengan H karena beda, suaranya itu beda. Kemudian jangan sampai sama suara hurufnya. Yang kelima, tidak menjelaskan H saat H-nya disukunkan di akhir kata. H dengan jelas, tidak menjelaskan huruf H. Mana ya? Menjelaskan huruf H
Ha saat waqaf di akhir kata. Contoh pada kata fa'alu. Harus dijelaskan, jangan sampai fa'alu. Nggak ada hanya. Fa'alu. Fa'alu. Karena ha itu ada rokhawah dan hamas, jadi harus dijelaskan. Kemudian 6, mengucapkan ain seperti hamzah. Ini sering ya. Kita ini orang non-Arab susah mengucapin ain. Kadang kita ucapkan seperti hamzah, mengucapkan ain, huruf ain seperti hamzah. Hamzah pada kata kata ya'lamuna, bukan ya lamuna, ya itu jadi hamzah, tapi ya'lamuna. Ain itu punya sifat tawassut, jangan dialirkan ya gitu, enggak. Ya'lamuna sedikit aja alirannya, dia kena punya sifat tawassut. Kemudian nomor 7, mengucapkan ain dengan tebal yang seharusnya tipis. Sabar ya, sebentar lagi kita selesai. Mengucapkan ain dengan tebal yang seharusnya tipis. Yang seharusnya tipis. Tipis. Kalau kok kita ini masih panjang ya, teman-teman. Bisa setahun lebih selesai. Semoga Allah mudahkan sampai selesai. Nih, asau, asau. Jangan sampai ainnya tebal. Karena dia berdampingan dengan sode yang tebal. Jangan asau gitu. Tapi a-nya ditipiskan. Asau, asau. Jadi memang harus dilatih. Kemudian nomor 8. Hmm. Mengucapkan ghain seperti qaf. Mengucapkan ghain, ghain seperti qaf. Qaf. Pada kata ghairil maghdub. Ghairil. Nah, perhatikan ghain dengan di sini dot. Ghainnya jangan sampai dibaca qaf. Ghain yang ini jangan sampai dibaca qaf. Gini. Ghairil maqdub, maqdub, maqdub jangan. Tapi ghairil maghdub. Ghain tebal, dot juga tebal. Maghdub. Jangan sampai jadi qaf, jadi maqdub. Kemudian 9, berlebihan menebalkan huruf ghain saat kasroh. Berlebihan menebalkan ghain saat kasroh. Jadi ghain ini saat kasroh dia disebut dengan tafkhim nisbi. Tebalnya nisbi. Tebalnya dia tebal tapi nggak tebal kayak huruf isti'la yang ada itbaq. Jadi ghain ini huruf isti'la. Jadi haknya huruf itu ada namanya isti'la, itbaq itu haknya huruf yang selalu melekat, sifatnya selalu melekat. Kemudian ada mustahak. Mustahaknya itu tebal.
tebal tafkhimnya itu disebut dengan mustahak ya. Jadi ghain itu dia sifatnya cuma isti'lah. Jadi saat kasroh, ri, bukan ri gitu. Enggak. Itu ada itbaq. Kalau huruf yang ada itbaq kayak sod, bod, po, zo, di situ ada isti'lah dan itbaq. Jadi saat kasroh dia juga gitu suaranya po, poi gitu. Terus soi gitu. Enggak, tapi kalau ghain ini langsung aja jelasin aja ya. Ghain, qaf, huruf tafkhim nisbi, ghain, qaf, sama kha, ini huruf tiga ini disebut dengan tafkhim nisbi karena dia apa namanya tadi Ustazah nggak jelasin ya kenapa sih dia bisa sampai dia disebut tafkhim nisbi. Beliau cuma jelasin tafkhim nisbi dia tebal tapi tebalnya nggak sempurna gitu. Jadi Ana tambahin kenapa dia ini dia sifatnya isti'la. Isti'la itu naik pangkal lidah ke langit-langit atas. Langit atas yang lunak. Kemudian dia nggak ada itbaq. Terus dia kasroh. Antuna harus ingat harokat kasroh ini dia anaknya iya. Harokat kasroh. Jadi kasroh ini ya itu cara menyempurnakan harokatnya adalah dengan diturunkan rahang. Nah, diturunkan rahangnya itu menarik sifat isti'la. Isti'la itu naiknya pangkal lidah ke atas, kemudian ketarik sama iya kasroh itu yang diturunkan rahang. Makanya dia sifat jadinya tafkhim nisbi dia. Tebalnya itu beda dengan saat dia fathah dengan dhammah. Ya, jadi makanya disebut dengan takfim nisbi harus ingat ghain qaf kha. Jadi huruf tebal, huruf isti'la husadog tingkil. Tadi Ustazah udah ini huso, husodog. Karena tambahin biar antuna biar ini ya, biar paham kenapa sih takfim nisbi gitu. Eh kemudian ini adalah huruf isti'la. Ghain, qaf, kha. Ini dia nggak punya itu bak. Tapi ini yang sod, uso, do, dod, to, zo. Empat huruf ini punya itu bak. Jadi tafkhimnya saat kasroh beda dengan tiga huruf ini. Di ghain, qaf, kha tafkhimnya nisbi. Contohnya pada kata min ghil, ghi, bukan ghi, gitu ya. Antum bisa dengar ghi sama ghi beda. Min ghi, min ghi gitu. Bukan mi, bukan min ghi itu ada itu bak. Dia nggak ada itu bak, dia cuma istilah aja. eh Lanjut yang ke-10 mengucapkan kha tebal. Sorry, mengucapkan kha dengan tipis yang seharusnya tebal. Kho, kho, kholidina kho. Jadi kho di sini tebal, bukan kho, kholidina, kholidina. Perhatikan lagi, ini tebalnya paling tinggi ya karena ada alif. Ikatan tebalnya tertinggi. 11 eh, berlebihan menebalkan menebalkan yang saat kasroh. Kho saat kasroh. Khifah
Jangan, ini sama ya, udah Hana jelasin tadi. Ya tafkhim nisbi namanya. Khi, khifah bukan khul. Khi, jangan sampai kayak gitu. Tebal tapi tebalnya nggak tebal kayak huruf yang ada itbaq. Alhamdulillah, sekarang terakhir mengucapkan huruf H seperti H. Mengucapkan huruf H seperti H. H. H dengan H itu suaranya beda ya. Seperti H, contoh alhamdu dibaca alhamdu. Alhamdu yang benar, alhamdu yang salah. Pada kata alhamdu. Jadi harus dijelaskan. Hamdu, alhamdu dengan alhamdu beda. Baik, alhamdulillah. Entah itu mu'alimati. Jazakillah khairan. Mu'alimati, جزاك anti الله خيرا معنا. كثيرا. نعم 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 نعم. معك واسمعك من البداية. جزاك الله خيرا على Alhamdulillah. شرحك المفصل. ما شاء الله اللهم بارك يا ريكا، ما شاء الله اللهم بارك. وإياك يا معلمتي كتب طيب أي الله حد من أجرك. الأخوات ليهم أي سؤال أو أي استفسار؟ Nah, silakan yang mau ada pertanyaan. Eh, Nukif tasjil awalan mungkin. اه. يس. Subhanakallahumma wa bihamdika ma'alamati. Nah, terima halaqah. بكده إن شاء الله بنكون انتهينا من حلقة اليوم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.